fa inna kulla man jahila syai'an ankara. Orang yang mengingkari sesuatu, orang yang tidak tahu sesuatu, bukan tidak tahu dirinya. Orang yang tidak mengetahui suatu ilmu biasanya inkar. Tapi orang yang menetapkan ketidaktahuan itu pada dirinya, dia tidak ingkar. Kalau itu saya nggak tahu, namun saya tidak ingkar, itu beda nggak? Beda nggak? Bahwa si jahil itu saya, bukan ilmu itu yang majhul, bukan ilmu itu yang tidak diketahui. Jadi sifat jahil, kejahilan itu kita sifatkan ke diri kita, gitu. Baru antum siap tuh nerima, baru pol. Itu kenapa thariqat ribat yang pertama ilmu. Supaya difilter yang lama-lama itu difilter. Karena ilmu itu harus segera terus, nggak boleh jadul. Kata Sayyidatuna Aisyah, jika aku hari ini tidak dapat ilmu baru, aku menghitung diriku orang yang rugi. Sayyidatuna Aisyah, perempuan setiap hari dapat ilmu baru. Ya. Nah, masalahnya siapa guru Aisyah? Siapa guru Sayyidatuna Aisyah? Coba tanya Sayyidatuna Aisyah setelah Rasulullah SAW wafat, tinggalnya di mana? Pulang ke rumah bapaknya, di mana tinggalnya? Di kamarnya. Kamarnya itu ada siapa di situ? Ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Tathbitul Fuad li Sidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di jilid 2 ya. Di situ disebutkan suatu yang ajib sekali, bab muallimi. Apa kata beliau? Dulu. Beliau nggak nyebutin dirinya, dulu aja. Ada wali-wali sampai hari ini katanya, yang dia diizinkan mecah sedari di dunia, bahkan setelah masuk alam barzakh, bahkan nanti di akhirat. Ada yang cuma di dunia, di barzakh tidak. Ada yang dia sudah masuk alam barzakh, dia masih diizinkan kelihatan di bumi. Disebut arwah al-mutallaqah atau talaqah. Di teks itu disebutkan talaqah. Jadi ada seorang syekh wali kutub, udah meninggal, tapi orang ketemu dia di masjid. Bertanyalah si murid ini, si orang ini, dia seorang murid, man anta? Ente kan bukannya udah meninggal. Lalu ente siapa sekarang? Apa jawaban beliau? Ana minat talaqah. Aku adalah arwah yang diizinkan, yang dilepas oleh Allah. Jadi talaqah itu syuhada aulia. Di atasnya nabi, anbiya. Syuhada kapan aja kemananya boleh. Maka la yakhlu ayyuhal ikhwah ayyu majlis min majalisil ulum min arwah al-muqaddasah, min al-arwah al-muqaddasah, sawa'un qad matu atau qubidu atau mazalu ahya'an. Mau dia sudah meninggal, masih hidup, tidak ada satu majelis kecuali ada ruh-ruh suci yang hadir. Ada yang dia nyamar lewat siapa, ada yang Allah yang tahu. Itu terjadi. Itu ada di kitab Tathbitul Fuad. Ini jilid 2 dari Tathbitul Fuad, itu banyak yang unik-unik Bu ya. Orang yang nggak siap, saya rasa nggak usah baca itu. Ya, di situ juga ada zikir huruf. Disebut al-ahruf al-nuraniyah. Kira-kira menurut antum ada zikir orang alif alif alif, sesat nggak? Menurut ente sesat ya? Di situ ada alif lam mim alif lam mim lam mim hamim 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 hamim, itu aja. Ha mim 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 mim. Ada thariqahnya. Ada thariqahnya. Itulah di kitab itu ya. Siapa yang penasaran silakan mati penasaran. Ya, baca aja kitabnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Alim, Maha luas ilmunya. Jangan pernah mengecilkan, mengerdilkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar kita banyak orang yang lebih alim. Di luar kita banyak orang yang mengerti ilmu-ilmu asrar. Ya, maka kalau kita ketemu, kita nggak usah bilang, oh guruku yang di sana juga ngomong begitu. Cukup katakan, sami'na wa ata'na. Ya.
Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni fika tahayyura. Ya Allah tambah, ya Allah tambah. Kenapa? Dalilnya jelas. Innal mu'mina la yashba' min khairin ay min ilmin. Karena seorang mukmin hakiki gak pernah puas dari ilmu. Gak pernah puas. Kalau antum merasa, ini mah itu dulu udah tahu. Ana usyakkiku fi imanika. Ana khawatir iman ente gak sahih ya. Wa man ankara syai'an, orang yang mengingkari sesuatu, bukan mengingkari dirinya, beda kan? Orang yang mengingkari sesuatu ilmu, pengetahuan, faqad asbata li nafsihi ilma, sama saja dia menetapkan dirinya sudah tahu barang itu. Bi amrin addahu ila inkar, sehingga dia ingkar. Orang ingkar itu hanya boleh satu, ente sudah tahu barang yang diingkari. Tapi hari ini banyak orang ingkar padahal dia belum tahu. Ngaku udah baca kitab Insan Kamil waktu remaja. Banyak hari ini yang ahli-ahli debat itu. Ya. Ini mah kitab Insan Kamil udah baca. Gaya bener. Mursyid aja baca belum paham, apalagi ente yang ngambil tarekat Cimata Barukan. Itu kitab wali-wali kutub. Dan kitabnya bukan kitab aqidah. Itu kitab azwaq. Kitab apa? Kitab azwaq. Kitab zauq, kitab rasa. Malam ya, zuq lam ya'rif. Coba dia cerita di situ Insan Kamil. Ra'aitu Aflatun. Saya ketemu Aflatun. Versi Al-Jili, Plato itu belum mati. Kenapa? Karena dia ngikutin jalan Nabi Khidir minum apa? Ma'ul Hayah. Ente tahu nggak kuburan Plato? Tahu nggak? Antum tahu nggak? Karena kita nggak tahu kuburan Plato, berarti kita juga nggak tahu kalau dia pernah mati. Tapi karena ente juga nggak pernah ketemu, maka indaka jahalani. Maka ente ada dua kejahilan. Tidak tahu dia mati, juga tidak tahu dia hidup. Terus ada orang mengaku, saya ketemu. Apa adab kita? Nuqirru bijahli anfusina. Kita mengatakan, saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingkar kepadanya. Kenapa? Karena saya tidak tahu yang dia alami. Barangkali yang dia alami benar. Kalau ente percaya dengan dan ta'zim kepada Al-Jili, pasti percaya. Nah, itu yang disebut tasdik. Tasdik itu tidak mengalami, tapi kita sikoh dengan orangnya. Kalau taslim, udah mulai diseret-seret, ayo ikut, gitu taslim. Ya, kalau tasdik, apapun yang ente sampaikan, ana insya Allah tasdik. Itu dia. Walaupun kita nggak ngalamin, itu tasdik. Ya. Dan saya termasuk orang yang tasdik kepada pengalaman-pengalaman aulia, seperti pesan Sayyidina Abdul Wahab Sya'rani, selama mereka tidak ngaku jadi nabi dan ngaku jadi rasul. Itu pesan beliau dalam Al-Uhud Al-Muhammadiyah, Al-Uhud Al-Sughra. Nomor 1. Jadi sikap terhadap orang yang ngaku-ngaku mengalami ini, hatta orang ngaku jadi wali kutub, wali ghaus, syekh, mursyid, biarin. Dia naik ke langit setiap hari 7.000 kali, nggak apa-apa. Selama dia ngaku jadi nabi dan rasul. Itu yang ditulis oleh siapa? Gurunya Buya Asy itu. Imam Sya'rani, yang dibaca hampir tiap pagi di Ribat Putri, yang di sini sekali seminggu. Itu dia. Kenapa orang lupa itu? Katanya ngakunya ahli tasawuf. Sayang sih ya, tabaruk soalnya. Fa ilmuhu sahih wa nisbatuhu ila dzalikal majhul bi tarakil inkar fasid. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya. Lalu beliau mengatakan di sini, kebanyakan ilmu ulama memang begitu, tapi tariq ahlillah, tariqullah, jalannya adalah taslim al-mahd, ya, penyerahan total, wal i'tiraf bil jahal, dan mengaku tidak tahu. Oleh karena itu salah satu menu istighfar kita ketika istighfar adalah astaghfirullah, ya Allah ampuni aku karena merasa sok tahu. Banyak orang yang mohon maaf ayuhal ikhwah, terhijab karena merasa tahu. Termasuk saya al-faqir.
sampai kemudian baru sadar manhaj ini. Dan sekarang saya nggak ngelihat umur lagi kalau mau dapat faedah, nggak ngelihat nasab dia lagi, nggak ngelihat suku dia lagi. Sekarang kalau ada orang bicara, mau orang tua, mau di warung, mau di jalan, mau di YouTube, bahkan orang yang musuhin kita, siapa tahu ada sir di situ. Ya, kita nikmati, kita terima. Ente jahil, ente bodoh, ente sesat, kita bilang, ta'al, marhaban. Emang betul aneh jahil. Emang betul kita ini bodoh. Emang betul kita ini orang-orang dolal, sesat. Ya. Karena orang sesatlah yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu tersesat, Allah tunjuki engkau. Tapi orang yang sudah merasa benar, dia tidak perlu lagi dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih perlu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang jahil-jahilin kita, alhamdulillah. Kita setiap hari minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahi wal ikhwah, kita para muallim-muallim semua tidak ada yang merasa benar, betul ya? Kita manhaj kita adalah al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak milik Allah. Kita hanya berusaha mencari perhatian yang maha dekat. Semoga kita ditarik kepada hadrah al-haq. Ya, kehadiran Allah yang maha al-haq. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhwah fillah, kalau ada orang ngajak debat, nggak usah dilayanin. Tapi kecuali antum seorang muallim. Jidal itu ada yang wajib. Wajadil hum billati ya, al-aslu fil amri lil wujub. Jidallah mereka dengan cara ahsan. Bukan mereka dengan kebencian terus kita juga kebencian, enggak. Jadi bolehkah berjidal? Boleh, tapi dengan ahsan. Ahsan itu orang yang di kolbunya sudah penuh dengan al-asmaul husna. Ya, sehingga yang keluar itu bukan kata-kata jorok ya. Nggak seperti yang kita ceritain tadi Bu ya. Orang yang beda faham sama dia bilang Allah ente tai katanya. Ya, ma'rifat ente tai, tarekat ente tai, sholawat aja dibilang tai. Maka canda kita nih, ini Bu ya ini canda tadi nih ya. Zikir kan di latifah kolbu. Di sini kan? Ya, kalau agak ke bawah dikit, itu tempat emang. Maka wajar kayaknya dia zikirnya bukan di sini lagi. Zikirnya udah pindah ke usus besar. Pindah mau ke arah ke tempat. Jadi bukan Allah lagi zikir dia. Apa aja? Gitu. Gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi kita digituin alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggak perlu balas, biar gitu aja balasnya. Nih, perhatiin. Antum ketemu seorang guru. Fa innaka idza 'allaqta nafsaka bima la yu'lam tuhayyi'il mahall qabul ziyadah. Jika engkau mengenang, mengkoneksikan dirimu dengan sesuatu yang tidak diketahui, mengatakan saya tidak tahu. Tuhayyi'ul mahallil qabul atau liqabul ziyadah, maka qalbumu siap untuk ditambah ilmunya. Tapi kalau saya ngomong ini, wa idza syaghalta nafsaka bima yu'lam, kalau ini mah aneh udah pernah belajar dulunya.